إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan jangan kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, sebagaimana yang telah kami wasiatkan juga kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada surga kecuali telah dijelaskan oleh Islam. Dan tidak ada dosa dan maksiat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka kecuali telah dijelaskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mendekatkan diri kalian ke dalam surga, dan tidak ada satu dosa pun yang bisa mendekatkan kalian ke neraka kecuali seluruhnya telah kami jelaskan. Sehingga Islam selain menjelaskan kebaikan-kebaikan yang memotivasi kita untuk melaksanakannya, Islam juga menjelaskan tentang keburukan-keburukan dan dosa agar kita menghindar darinya. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Sesungguhnya banyak di kalangan para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, akan tetapi aku senantiasa bertanya kepada Nabi tentang keburukan karena aku khawatir aku akan dihadapkan kepada keburukan tersebut. Sehingga mempelajari keburukan adalah satu hal penting yang dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana seseorang mempelajari tentang kebaikan-kebaikan, dia diwajibkan untuk mempelajari keburukan-keburukan agar dia terhindar darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Yushiku an tanqudha 'ural Islam 'urwatan 'urwah. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Sungguh tali simpul Islam akan terlepas seutas demi seutas jika ada dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti tentang perkara-perkara jahiliyah. Sehingga para ulama dari zaman ke zaman mereka menuliskan karya-karya tulis yang memuat dosa-dosa besar, yang memuat keburukan-keburukan, bukan agar kita melakukannya, akan tapi agar kita menghindar darinya. Seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri lakinna li tawaqqih, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih." Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya, akan tapi aku mempelajari keburukan agar aku bisa terhindar darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada khutbah kali ini, khatib ingin menjelaskan tentang satu dosa yang sangat besar yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat kaum muslimin. Harapannya adalah
setelah kita mendengar dengan seksama khutbah yang disampaikan, kita bisa tahu bahaya dari dosa yang satu ini, sehingga kita meninggalkannya dan memberitahukan kepada orang-orang yang terdekat agar tidak melakukan dosa ini. Dosa yang satu ini adalah menggunakan jimat. Menggunakan jimat untuk mendatangkan kekayaan, mendatangkan jimat untuk terhindar dari keburukan, menggunakan jimat agar disukai oleh lawan jenis, menggunakan jimat untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan manfaat-manfaat yang dianggap itu adalah manfaat oleh orang-orang yang menggunakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwa menggunakan jimat merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Sehingga ini bukan kebiasaan yang baru ada di zaman sekarang. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Sehingga kita mendapatkan betapa penjelasan dari Nabi Muhammad SAW begitu jelas, begitu terang tentang hukum seseorang yang menggunakan jimat. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyebutkan 5 hadis dari Nabi SAW yang pernah beliau ucapkan dengan lisan beliau, yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat menggunakan jimat. Hadis yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau bercerita, suatu hari ada 10 orang yang mendatangi Nabi SAW untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Kita tahu bahwa maksud dari baiat di sini adalah berjanji untuk setia kepada Nabi Muhammad SAW. Maka 10 orang ini diterima dengan baik oleh Rasulullah. Satu persatu di antara mereka maju menghadap Rasulullah, bersalaman dengan beliau sebagai bentuk masuk ke dalam agama Islam dan membaiat beliau. Orang yang pertama maju dan bersalaman dengan Rasulullah. Orang yang kedua pun maju dan bersalaman dengan Rasulullah. Dan begitu seterusnya. Yang ketiga, keempat, kelima, sampai 9 orang semuanya diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW. Lantas orang yang ke-10, pada saat dia maju mendekat kepada Nabi SAW, Nabi SAW menolak baiat dari orang tersebut. Maka sebagian sahabat yang hadir bertanya, wahai Rasulullah, qad bay'ata tis'an wa baqiya wahidan. Sesungguhnya sudah 9 orang yang membaiatmu dan sisa 1 orang lagi. Kenapa engkau menolaknya? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan, inna alaihi tamimah. Orang ini pakai jimat. Sehingga Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk melepaskan jimatnya. Akhirnya orang itu melepaskan jimatnya dan dia membaiat Nabi SAW dan diterima oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, beliau bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. La ilaha illallah. Bayangkan sebagian masyarakat yang menggunakan jimat, ternyata ini kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad yang menjelaskan hukumnya bahwa itu merupakan sebuah kesyirikan. Dan kita tahu bahwa dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, mereka diharamkan untuk masuk ke dalam surga dan tempat kembali mereka adalah neraka dan tidak ada penolong bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Sehingga ini adalah hadis pertama di mana Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang hukum jimat. Hadis yang kedua adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wat tiwalata
Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, pelet dan jimat seluruhnya adalah kesyirikan. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang dikisahkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang lelaki dari kalangan sahabatnya. Laki-laki ini menggunakan gelang di tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma hadhihi? Apa yang kau gunakan ini?" Maka orang ini mengatakan, "Minal wahidah." Ini adalah gelang yang aku gunakan untuk meringankan sakit yang aku idap di bagian lenganku. Subhanallah. Lihat betapa sama alasan orang-orang yang menggunakan jimat di zaman Nabi SAW dengan sebagian orang yang menggunakannya di zaman sekarang. Dia menggunakan gelang atau menggunakan kalung untuk menghilangkan penyakit yang dia idap. Apakah Nabi SAW membolehkan alasan tersebut? Apakah Nabi mengatakan kalau alasannya untuk kesehatan maka dibolehkan? Lihat apa kata Nabi SAW. Beliau bersabda, "Izzi'ha," lepaskan gelang itu. "Fa innahu la yaziduka illa wahnan." Sesungguhnya gelang itu tidak akan menambahkan kepada dirimu kecuali rasa sakit. "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Kata Nabi SAW, jika seandainya kau wafat dalam kondisi kau menggunakan gelang tersebut, maka kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini adalah nasihat Rasulullah kepada sahabat yang masih menggunakan jimat. Kemudian hadis yang keempat tentang hal ini adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Ruwayfi'. Nabi mengatakan kepadanya, "Ya Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bik." Wahai Ruwayfi', sesungguhnya umurmu akan panjang. Kemudian Nabi mengatakan, "Jika aku sudah wafat kelak, maka sampaikanlah kepada manusia, fa'akhbirin nas anna man 'aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Kabarkan kepada seluruh manusia bahwa barang siapa yang mengikat janggutnya, dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, pada saat mereka ingin menyombongkan diri mereka mengikat janggut mereka, aw taqallada wataran, atau menggunakan jimat, aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Sampaikan kepada mereka yang melakukan satu dari tiga perbuatan ini, sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang-orang tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan orang yang menggunakan jimat, Nabi mengatakan aku berlepas diri darinya. Kemudian hadis yang kelima dan yang terakhir tentang masalah ini adalah hadis yang dikisahkan oleh Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau bercerita, suatu hari Nabi SAW hendak melakukan safar dengan sahabat-sahabatnya. Pada saat rombongan safar sudah siap, maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberikan informasi penting kepada seluruh rombongan safar. Coba perhatikan, apa sekiranya yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang ingin bersafar? Apakah tentang bekal mereka? Apakah tentang tunggangan mereka? Ternyata Nabi SAW mengatakan kepada utusan tersebut, "Alla yanbayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at." Berikan informasi kepada seluruh yang ikut bersafar bersamaku bahwa jika masih ada kalung yang dikalungkan di unta-unta mereka, seluruhnya wajib dilepaskan sebelum kita pergi untuk safar. Subhanallah, lihat bagaimana perhatian Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka bukan hanya menggunakan jimat pada diri mereka, akan tapi mereka menggantungkan jimat pada kendaraan-kendaraan mereka, tunggangan-tunggangan mereka, agar menghindari dari bala dan keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada saat kita bertanya kepada seseorang yang menggunakan jimat, kenapa engkau menggunakan jimat? Maka dia akan menjawab bahwa jimat ini aku gunakan agar aku bisa mendapatkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Maka ketahuilah, sesungguhnya yang memberikan kepada kita manfaat dan yang bisa menolak bala dari diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan takdir kita semua. Allah yang menjadikan kita selamat atau yang menjadikan kita celaka. Sehingga mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita berharap kepada batu, jangan pernah kita berharap kepada cincin, kepada gelang, kepada kalung, kepada kertas-kertas yang dituliskan kemudian diselipkan di saku-saku kita. Jangan pernah percaya kepada benda-benda tersebut. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Tidakkah Allah cukup bagi hambanya? Tidakkah Allah cukup bagi hambanya? Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, maksud dari ayat ini adalah Allah ingin menjelaskan bahwa seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik sahabat-sahabatnya. Beliau suatu hari bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa nasihat. Lihat nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ini adalah nasihat Nabi untuk beliau dan nasihat Nabi untuk kita semua. Kata Nabi SAW, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita mau mendapatkan penjagaan dari Allah, maka jagalah Allah. Para ulama mengatakan maknanya adalah menjaga batasan-batasan agama, menjaga aturan-aturan agama, melakukan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal ini kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sungguh mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan jika seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan mudarat, keburukan kepadamu, niscaya mereka tidak bisa melakukannya kecuali sekedar apa yang Allah tuliskan atasmu. Lihat bagaimana Nabi SAW menanam tauhid di hati Abdullah bin Abbas. Dan itu juga yang harus kita lakukan di hati kita. Tanamkan tauhid, tanamkan tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bukan pada jimat-jimat yang tidak ada harganya sama sekali. Apalagi Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita berbagai macam doa, berbagai macam zikir dan wirid yang bisa menjaga diri kita dari para bahaya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, maka akan ada malaikat yang mengatakan, kufita wa hudita wa muqita. Engkau sudah dicukupkan, engkau sudah diberikan petunjuk, dan engkau sudah dilindungi. Kemudian syaitan mengatakan, kaifa bina bi rajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Bagaimana mungkin kita mengganggu seseorang yang sudah dijaga, yang sudah diberikan petunjuk dan sudah dicukupkan oleh Allah. Jika ada jimat yang dibolehkan, maka ini jimat yang dibolehkan. Dan tentu zikir dan wirid bukanlah jimat, akan tapi dia adalah permohonan kepada Allah agar kita mendapatkan penjagaan.
Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Dibaca 3 kali di pagi hari, maka urusanmu akan dicukupkan sampai sore hari. Dan jika engkau membacanya di sore hari, maka seluruh urusanmu akan dicukupkan sampai pagi hari. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Man nazala manzilan," barang siapa yang menempati suatu tempat, bersinggah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan, "A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq," maka dia tidak akan terkena keburukan di tempat tersebut sampai dia pindah ke tempat yang lain. Sehingga para ulama mengatakan pada saat kita masuk ke rumah, kita ke tempat ke rumah teman kita bersinggah di suatu tempat, maka selalu baca doa ini sehingga kita tidak pernah terkena keburukan dimanapun kita berada. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan berbagai macam zikir, berbagai macam wirid, berbagai macam doa, dan Nabi SAW menjadikan itu semua sebagai silah, sebagai senjata bagi kaum muslimin agar menjaga diri mereka, bukan dengan menggunakan jimat-jimat yang tidak ada nilainya sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita semua sehingga tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar, di antaranya adalah kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.